Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak ada ya di antara ya seorang hamba kecuali ada pada dirinya itu ada dua malaikat. Jadi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala ya ada pada diri seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu ada dua malaikat ya, malaikat yang ada di sisi kanan dan juga malaikat yang ada di sisi kiri ya. Yang malaikat yang ada di sisi kanan ya tiada lain adalah sahibul yamin ya, yang ada di sisi kiri itu adalah sahibus shimal. Nah, ketika seseorang hamba tersebut itu melakukan ya atau menjalankan suatu perbuatan yang buruk, satu perbuatan buruk, satu macam ya amal sayi'ah ya, perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Nah, malaikat ashabu shimal itu berkata, apakah ini aku sudah bisa mencatat, menulis ya amal buruknya seorang hamba yang satu macam amalan atau perilaku buruk atau maksiat ya. Nah, akhirnya apa ya, setelah malaikat ashabus simal ya menyatakan seperti itu, maka dijawab oleh malaikat sahibul yamin ya, faqala lahu da'hu bi amali khamsin sayiatin. Nanti dulu, jangan tulis, jangan dicatat dulu, kecuali nanti kalau seorang hamba tersebut itu sudah melakukan 5 macam ya amal buruk. Nah, itu jawaban malaikat ashabul yamin atau sahibul yamin. Jangan ditulis dulu, nanti itu baru satu macam itu amal buruk, kecuali nanti kalau sudah sampai 5 macam amal buruk ya. Itu jawaban sahibul yamin ya. Nanti dulu, jangan dicatat ya, jangan dicatat dulu ya 5 macam amal buruk atau amal perbuatan maksiat tersebut, jangan dicatat dulu hingga seorang hamba tersebut berbuat atau melakukan suatu perbuatan baik, satu macam perbuatan yang baik ya. Dakhu hatta ya'mala hasanah, tunggu dulu nanti ya hingga yang bersangkutan itu melakukan satu perbuatan amal baik. Ini penjelasan daripada sahibul yamin ya. Akhirnya karena satu macam amal kebaikan itu bi asri amsalihah, maka 5 macam amal keburukan yang telah dijalani, telah dilakukan oleh seorang hamba tersebut itu tamhu ya, terhapus. Maka masih punya sisa 5 macam amal kebaikan ya. Ya kayak gini, kayak gitu keterangannya ya. Makanya tidak boleh dicatat dulu, jangan ditulis dulu. Nanti kalau nulisnya kalau sudah nyampe 5 melakukan 5 macam amal keburukan atau amal kemaksiatan, barang sudah melakukan 5 macam amal kemaksiatan ya, sahibu simal ya memberitahu terhadap sahibul yamin, apa ini saya tulis, saya catat, jangan dulu nanti ya, hingga yang bersangkutan atau orang tersebut itu menjalankan, Anda melakukan suatu amal kebaikan walaupun itu satu macam amal kebaikan. Nah, akhirnya seorang hamba yang tadi sudah menjalankan 5 macam kemaksiatan, setelah itu ya menjalankan amal soleh, amal baik, satu macam amal kebaikan. Kata malaikat sahibul yamin ya, innal hasanata di asri amsaliha, satu macam amal perbuatan baik itu ya, nilainya, pahalanya dilipat gandakan sampai 10. Nah, yang beraneh tadi, jadi begini, yang 5 macam amal kemaksiatan itu 5 macam itu terhapus ya, bahkan amal kebaikannya ya tersisa masih 5 karena innal hasanata ya bi asri amsaliha. Nah, itu mata adroku ya, kapan ya bisa nemu ya sopo ingsun setan ya ibna adama ing anak cucu Adam.
Nah kalau gini kalau gini ya kapan aku, kata iblis, kata setan, aku bisa menemukan atau bisa menggoda anak cucu Adam, menyesatkan anak cucu Adam. Ya kata setan atau iblis, ya mata adraku ya ibna Adam, ya mata adraku, ya kapan ya saya itu bisa menemukan, ya mau menemukan dan tapi menyesatkan ya terhadap anak cucu Adam, ya berbuat kemaksiatan, 5 macam kemaksiatan, ya terus setelah itu ya anak cucu Adam tersebut berbuat amal soleh, 1 macam amal soleh, yang 5 macam amal keburukan maksiat terhapus, malah masih masih punya 5 macam amal kebaikan. Karena apa? Innal hasanata, sesungguhnya 1 macam amal baik ya itu biasri amsa liha, pahalanya dilipat gandakan sampai 10 lipatan. Ya lah amal buruk yang 5 macam terhapus ya, karena oleh 1 macam amal kebaikan. 1 macam amal kebaikan tersebut itu tingkatannya pahalanya dilipat gandakan sampai 10. Nah yang 5 untuk menghapus sayyi'ah yang macam 5, berarti masih sisa 5 hasanah amal kebaikan. Nah tahu ya, melihat dan juga mengetahui hal demikian itu, akhirnya setan ya protes, mata adroku ya ibna Adam, kalau demikian kapan aku ini setan bisa menyesatkan, goda terus maring anak cucu Adam, ya berlaku maksiat sampai beberapa kali ya di sana, ya berbuat amal kebaikan 1 macam ya dilipat gandakan pahalanya sampai di asri amsaliha. Nah kayak gitu. Nah ini beliau sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an di suatu malam, ya di suatu malam keluar dari rumah, ya sholat bareng beliau Rasul. Nah setelah sholat bareng bersama Rasul, akhirnya apa? Setelah sholat ya setelah sholat keluar ya, nah dalam perjalanannya itu ya keluar bertemu ya berpapasan atau bertemu dengan seorang perempuan, yang seorang perempuan tersebut itu lagi membawa daun godong, ya buta godong apa, godong korma, godong jati ya, ya ono membawa daun ya. Nah seorang perempuan tersebut itu ya terus berdiri di tengah-tengah jalan, ya berdiri di tengah-tengah jalan. Beliau sahabat Abu Hurairah lagi lewat, terus berpapasan bertemu dengan seorang wanita yang membawa daun. Nah seorang wanita tersebut berdiri di tengah-tengah jalan. Nah akhirnya apa? Seorang perempuan tersebut akhirnya bertanya terhadap beliau sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, menyapa, ya Abu Hurairah, ya wahai sahabat Abu Hurairah, ya terus seorang perempuan tersebut itu matur ya, bercerita terhadap sahabat Abu Hurairah, ya dalam artinya bertanya ya seorang perempuan tersebut, ya Abu Hurairah, ya sahabat Abu Hurairah, saya ini seorang wanita, ya saya mau bertanya, saya ini seorang wanita yang telah menjalankan atau melakukan 1 macam perbuatan dosa, yang perbuatan dosa tersebut digolongkan ya dzamban aziman, dosa besar ya. Nah akhirnya menerangkan memaparkan bercerita semacam itu, apakah aku kalau tobat atau diberi kesempatan untuk bisa bertobat, ya apakah dosa yang 1 macam dosa besar tersebut, terus saya ini apa ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah, akhirnya nanti dosanya itu terampuni, ya itu pertanyaan seorang perempuan yang berpapasan dengan beliau sahabat Abu Hurairah ya radhiyallahu an. Nah akhirnya sahabat Abu Hurairah bertanya, memang
satu macam perbuatan dosa apa yang kalian lakukan, yang kamu jalani, yang kamu kerjakan itu satu macam dosa gimana, itu kata kenapa pertanyaan sahabat Abu Hurairah. Dijawab oleh wanita atau perempuan tadi yang berdiri di tengah jalan membawa daun. Gini ya sahabat Abu Hurairah, saya ini melakukan suatu perbuatan dosa yang besar, yaitu tiada lain perbuatan zina. Nah dari perbuatan zina tersebut lama-lama akhirnya saya bunting, peteng, ya akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki, seorang bayi laki-laki, barang bayi lain aku bunuh, kateni ya kejadiannya wong wadon mau. Nah mendapat penjelasan semacam itu beliau sahabat Abu Hurairah ya akhirnya apa ya berkata terhadap si imro'ah atau perempuan tersebut, ya halakti ya wa ahlakti, ya kamu itu termasuk ini perempuan rusak dan juga merusak, sudah rusak merusak, ya rusak perbuatan zina, merusak anaknya dipate dari merusak kok, ya sudah rusak merusak, dosanya double zina anak mateni. Nah akhirnya sudah dijawab halakti wa ahlakti, ya wallahi, ya kata beliau sahabat Abu Hurairah, wallahi demi Allah malaki min taubatin, tidak ada pintu tobat bagimu. Kata beliau sahabat Abu Hurairah, ya tidak ada katakan pintu tobat bagimu bagi perempuan tadi itu ya yang habis melakukan perbuatan zina dan juga membunuh anaknya, ya jadi barang tidak ada pintu tobat bagimu, lahirnya gembor atau gembor nangis ya perempuan tadi ya fasakot syahkotan. Nah akhirnya apa, barang melihat si perempuan tersebut ya gembor-gembor sampai jungkel, pingsan, kelenger, ya akhirnya wamodo itu akhirnya beliau sahabat Abu Hurairah ada meneruskan perjalanannya lewat wamodo itu liwatan sampai seperti ditinggal lagi gembor-gembor kelenger, ya terus ditinggal lunga maring sahabat Abu Hurairah. Mau kan papasan nang tengah dalan sih ya, kayak gue kenal lagi nggawa godong itu ngadeng tengah dalan, sing lewat kebenaran ya wadon mau paham ya karo beliau sahabat Abu Hurairah, sedangkan Abu Hurairah termasuk sahabat Nabi, sahabat Rasul, akhirnya takono ya ngene guys, takon mau terangna di dosa, satu macam dosa-dosa besar karena dia perbuatan sampai punya anak dari perbuatan hasil perbuatan zina, barang anaknya lahir dipateni. Lah ketakon ya mari sahabat Abu Hurairah karena ya dia seorang sahabat dekat dengan Rasul. Barang dijelas nang ngene dosane kiye akhirnya dijawab ya wallahi malaki min taubatin, ya demi Allah ya tiada pintu taubat bagimu. Yang gembor ya gero-gero ya nangis ya ngono. Nah sampai jungkel sampai pingsan, bisa ditinggal wa maudhu itu. Ya terus beliau sahabat Abu Hurairah melanjutkan perjalanannya sembari dalam hati ya, dalam hati beliau sahabat Abu Hurairah ya itu berkata ya dalam hatinya, tapi pinapsi wa afta. Barang sahabat Abu Hurairah cerita selesai fakola mengkonduli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawabe Gusti Rasul priben, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu jawabannya beliau Rasul, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya mendengar paparan apa yang telah diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah ya. Wahai Abu Hurairah ya, halakta wa ahlakta, kamu itu termasuk orang rusak, wa ahlakta kan kamu bikin rusak ya. Ya itu kata beliau Rasulullah,
ya halakta wa ahlakta. Itu jawaban beliau Rasul. Yang pertama jawaban innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anta kamu ya bisa apa memberi fatwa semacam itu, halakta wa ahlakta. Kamu bikin maksudnya merusak juga bikin kerusakan. Itu kata beliau, jawab beliau Rasul. Nah, dengan kon cara ngene, dengan kon kepimen ya aku ya, dengan kon kemen wahai Abu Hurairah, apakah kamu itu tidak ingat ya terhadap ayat ini, ya terhadap inilah ayatnya. Ayatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang memaparkan beliau Rasul. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la yaznuna ila qawlihi fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim bi hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya ya orang-orang yang selalu menyembah ya beribadah kepada Allah ya kepada Allah Subhanahu wa taala ilahan akhara ya tidak terhadap berpaling kepada Allah, tidak berpaling atau tidak menyekutukan Allah terhadap Tuhan yang lainnya. Wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqqi, dan orang-orang yang katakanlah tidak membunuh ya seseorang ya allati haramallahu bil haqqi, ya allati haramallahu yang betul-betul telah diharamkan oleh Allah. Jadi orang yang selalu menyembah, orang-orang banyak yang selalu menyembah kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, menyembah kepada Allah, tidak menyembah terhadap yang lainnya Tuhan yang lainnya atau tidak menyekutukan kepada Allah. Wala yaqtuluna nafsa ya allati haramallahu, dan tidak pernah mereka itu membunuh ya atau menghilangkan nyawa seseorang yang telah diharamkan oleh Allah illa bil haqqi, kecuali membunuh yang jelas-jelas diperintah oleh Allah ya, diperintah oleh Allah. Jadi membunuh yang illa bil haqqi ya, kecuali yang nyata itu ada dasar diperbolehkan ya, hukumnya diperbolehkan oleh Allah. Yang membunuh illa bil haqqi ya, kecuali membunuh dalam membela agamanya Allah, perang dodol pengateni musuh ya, itu kan malah ya sing arane diperintah ya. Wala yaznuna, dan juga tidak berbuat zina. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim, dan mereka orang yang semacam itu ya, ande mereka tersebut itu melakukan suatu perbuatan maksiat atau perbuatan buruk, maka perbuatan buruknya tersebut itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yubaddilullahu sayiatihim hasanatin ya, yubaddilu ya, mongko bakal ganti sapa Allahu Gusti Allah taala ya sayiatihim ing pira-pira amal buruk alladzina diganti ya hasanatin ya kelawan pira-pira ya amal kang bagus ya. Nah, barang sahabat Abu Hurairah keluar dari rumah beliau Rasul, dari sisi Rasul, nah barang metu sing wektu dheweke melayu ya, lari ya, beliau sahabat Abu Hurairah melayu ya, melayu barang wis metu sing omahe Gusti Rasul. Wa ana adu fi sakakil madinati, harus saya lari ya di lorong-lorong atau jalan di Madinah. Nah, sembari lari-lari ya, beliau sahabat Abu Hurairah ya ngobrol karo melayu ya, ngobrole wa aqulu man yadulluni ala imratin, barang siapa yang mengasih petunjuk
ya terhadapku yang memberi petunjuk kepadaku tentang seseorang perempuan yang perempuan tersebut itu minta fatwa kepadaku di kemarin malam, malam fika kada ya di jalan ini ya akhirnya apa, setelah pamitan terhadap beliau Rasul, keluar dari rumah dalam beliau Rasul, sahabat Abu Hurairah itu akhirnya lari, orang melaku, orang melaku apa melayune terus banter karo Melayu, dheweke ngobrol dhewek lah kabatire ya, ngobrol dhewek barang siapa yang memberi petunjuk atau menuduhaken maring aku ya anane wong wadon sing wingi bengi jaluk fatwa maring aku ngene ya kowe ngobrol dhewek kaya kowe ya sahabat Abu Hurairah. Berarti kan waktu esok, waktu awan ya maring Gusti Rasul kan berarti esok waktu esok barang wis oleh terang penjelasan Gusti Rasul metu sing beliau Rasul daleme kowe karo Melayu ngobrol ya sapane wong sing nuduhaken maring aku sing nuduhaken wong wadon sing iki nggawa godhong sing wingi acara wingi bengi jaluk fatwa maring aku bikada wa kada fatwa sing ngene kaya kowe ngobrol karo dhewe kaya ngono akhirnya di akeh bocah-bocah sing pada weruh ya akeh bocah-bocah sing pada weruh kowe waktune wis awan ya. Ada bocah-bocah mau sing pada ngerti pada weruh sahabat Abu Hurairah mlayu-mlayu terus karo ngobrol karepe dewek. Akhirnya Pak Wasibianu yaquluna jana Abu Hurairah. Ya akhirnya Abu Hurairah edan. Abu Hurairah edan ya bocah-bocah cilik-cilik pada matur ya Abu Hurairah edan. Abu Hurairah edan. Ngomong dewek sih karo Melayu ya. Akhirnya apa mendapat penjelasan terhadap beliau Rasul ya, dari beliau Rasul akhirnya barang sahabat Abu Hurairah ketemu terhadap wanita tersebut itu akhirnya menyampaikan penjelasan apa yang telah dijelaskan oleh beliau Rasul terhadap dirinya Abu Hurairah. Kamu itu kata beliau Rasul kalau tobat diterima tobatnya marang Allah ya innalaha taubatu ya innalaha temesune iku laha tetep kadue imro'ah atau batu utawi pintu taubat barang sing aran dikabari anu ki kata beliau Rasul sampean sing jadi dosane yang wingi ngobrol demi Allah tidak ada pintu taubat bagimu ya barang aku sowan maring Gusti Rasul malah jawab innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Abu Hurairah cara bujane cara wong ning desane ya kowe ya wong Jawa tuh buro karo halak ta ahlak takon kan kaya gawe maha-maha gawe rusak nah akhirnya Abu Hurairah banyak penjelasan seperti itu dari beliau Rasul keluar dari beliau Rasul Melayu yang ngobrol dewek ya golet wong wadon digolet akhirnya nang bengine ketemu akhirnya bareng ketemu sahabat Abu Hurairah menyampaikan memberitahu terhadap seorang perempuan tersebut berkat keterangan penjelasan dari beliau Rasul akhirnya kamu tobatnya kalau betul-betul mau tobatnya diterima oleh Allah kata beliau Rasul. Nah, akhirnya apa? Fasahikot syahkotan. Ya akhirnya apa? Gembrot paling. Ya gembor rek mau dudu karena sing arane yang ora diterima tobat tapi saking bunga saking senenge ya saking senenge dhewek yen digawe apa tobat diterima tobate barang wis gembor-gembor saking seneng sangine bunga ning tobate diterima akhirnya wong wadon mau cerita matur nggih nyong ya ki nyong duwe kebun korma kayak walaupun ora luas nemen duwe kebun korma lah kebun korma kuwe ya ngono wis tak sedekahna lil masakin kanggo wong-wong sing miskin ya wis ngono tak sedekahna wis tak niati sedekahna terus ngono tak niati maning kanggo kafaratan lil zambi
kanggo dadi penglebure dosa-dosa sing aku jalani kaya kowe. Nah, akhirnya bunga gembrot-gembrot maning, terus ala kowe nyodakohna kebun korma sing ambek dhewe kan ya kebun korma disodakohaken kanggo keperluan kabeh wong-wong miskin. Di samping seperti itu juga kafaratun lidzambi ya, ya termasuk ya untuk ya penghapus dosa atau penglebure dosa. Ya, wong kana ya kowe wong kene nak ya. Ora nyonyong desa wong kana wis kaya tak pasal nang nggowo fakir miskin mana jadi garap. Ade nggo sing ngarane iki kono ya kebutuhan fakir miskin. Kayak lah kaya. Nah, ini ya seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang semua amal buruknya, amal jahatnya, ya perilaku kemaksiatannya itu ya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang baik. Itu diantaranya yaitu seorang hamba yang selalu ya bertobat kepada Allah ya, mengakui ya perbuatan maksiat dan dosanya. Nah, setelah bertobat ya terus apa? Wa amana ya, beriman kepada Allah. Bisa tobat ya, tobat marang Allah, bisa tobat marang Allah. Wa amana, terus ngimanaken marang Allah, dalam ngimanaken marang Allah. Ke depan setelah bertaubat itu akan memupuk ya, memupuk subur ya keimananane marang Allah, dalam ini katakan keimananane sawise tobat terus meningkatkan keimananane marang Allah, terus wa amila sholihan. Bisa imannya tambah, imannya meningkat, terus wa amila sholihan. Orang tersebut itu juga akan selalu ya meningkatkan amal solehnya, amal baiknya. Ya. Setelah itu ya faulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanatin. Maka orang-orang yang semacam itu akan diganti ya oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal buruknya dengan amal-amal kebaikan. Isipan diganti wong sing kaya kowe, wong sing apa? Bisa tobat, bener-bener tobat nasuha. Terus siapa imane ningkat, imane nambah, sawise imane nambah, imane ningkat, akhirnya dibuktikan dengan amalan yang nyata, amal soleh ningkat. Nah, itu ya ulaika yubadilullahu sayyi'atihim ya hasanat, yang diganti oleh Allah. Nah, akhirnya semua amal buruknya, amal jahatnya, perbuatan maksiat dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala amal buruknya tersebut dengan amal soleh atau dengan kebaikan ya. Ada suatu keterangan yang diriwayatkan yang oleh beliau sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya, apa yang dinyatakan sesungguhnya ya setiap manusia ya kelak di hari kiamat akan bisa melihat ya, melihat apa? Melihat semua akan bisa melihat buku catatan amal ya, catatan amal masing-masing ya. Nah, ini dikisahkan fayaro fi awalihi ma'asiyah wa fi akhirihi hasanatin ya. Barang dibuka, barang diperlihatkan buku catatan amal tersebut terhadap seseorang hamba, barang dibuka di awal kitab, awal buku catatan amal, dan nilainya abang kabeh ya, cara nilai abang apa ya, amal buruk. Ya, bijinya abang kabeh. Kena awal kita buat terus ditendengna diberuhaken ngono, barang ayo keri akhirnya kita ngono. Ya sing arane ngono. Ireng-ireng nilainya dalam artian isinya catatan amal soleh, amal bagus. Nah, akhirnya penasaran maning, dibolak-balik maning.
balik mana sing ngarep ya apa ya dibalik mana sing ngarep set mau sing abange ilang dani iki ganti nilainya bagus-bagus kabeh pan dibuka mana sing ngarep beral ya sampai tengah sampai tekan yang akhir buku catatan amal nilainya bagus-bagus kabeh buku catatan amale ya bareng dibuka ya kembali bagus-bagus kabeh nilainya jerone isine catatan amal bagus atau amal soleh ya fa'iza roja'a ila awali kitabi ro'akulahu hasanatin. Nah itu tandanya semua amal-amal yang buruk ya itu akan dihapus diganti dengan amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan catatan apa ilaman taba wa amana wa amila solihan ya wa amila solihan ya itu dengan catatan itu. Nah itu amal buruknya diganti dengan amal hasanat oleh Allah ilaman taba wa amana wa amila solihan ya kecuali itu golongan itu ilaman kecuali wong atau hamba Allah ya yang katakanlah bertobat ilaman taba setelah bertobat wa amana meningkatkan keimanannya marang Allah setelah meningkatkan keimanannya ya untuk cermin daripada peningkatan keimanan seseorang tersebut itu harus bisa direalisasikan atau dibukti nyatakan dengan amalan yang nyata ya amalan yang nyata yaitu apa yang memperbanyak amal soleh maka di rentetannya itu ilaman taba wa amana wa amila solihan. Nah itu ini juga diperjelas wa'lam ya ahe ketahuilah wahai saudara-saudaraku sesungguhnya tiada dosa yang besar ya tiada dosa yang besar daripada ya dosa kufur atau seseorang yang kufur seorang yang kafir itu lebih besar ya jadi wa'lam ya ahi ketahuilah oleh kalian wahai saudara-saudaraku innahu laisa dzambun azimun atau dzambun a'zamu ya dzambun a'zamu ya jadi sesungguhnya tidak ada ya yang namanya dosa yang lebih besar tidak ada ya sesungguhnya tidak ada dosa yang lebih besar minal kufri dibanding dengan dosa kufur. Nah itu jadi dosa-dosa perbuatan apa saja dosa apa itu masih dibilang-bilang termasuknya dosa ya kecil dibanding dosa seseorang yang berbuat kufur. Nah itu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.